Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku akan membuat sebuah video tag dan ini adalah pertama kalinya aku membuat video book tag. Book tag kali ini adalah In Love with India book tag dan aku di tag oleh Kak Rio dari channel Rio Odestila yang merupakan salah satu anggota Booktube ID. Dan aku akan taruh link dari channel YouTube Kak Rio di description box. Book tag ini ada 9 pertanyaan dan langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah a cover by Asian or Indian book atau buku Asia atau buku India yang dibeli karena covernya yang cantik. Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, nanti di setiap pertanyaan itu bakal ada fun fact mengenai India. Nah, untuk fun fact yang pertama ini adalah sari. Sari adalah nasional kostum India yang cantik dan juga menarik di mata seperti cover buku. Nah, buku yang aku beli karena covernya cantik adalah buku dari penulis Indonesia yaitu Mia Arsjad dan bukunya adalah Honeymoon Express. Menurutku buku ini cantik banget covernya karena dia warnanya selain putih, ada tulisan yang warnanya ungunya, terus ada gambar-gambar kayak Menara Eiffel, terus pesawat. Pokoknya cantik banget sih. Pas pertama kali aku lihat buku ini di Instagram dan juga di toko buku, langsung kayak jatuh hati gitu karena covernya menurutku simple tapi cantik dan menggambarkan isi ceritanya. Jadi buku ini menceritakan kisah tentang seorang perempuan bernama Shera yang sangat suka sekali dengan segala hal yang berbau honeymoon. Dari kecil dia benar-benar suka banget sama hal-hal yang berbau honeymoon. Dia ngumpulin banyak banget foto-foto dari berbagai negara yang biasanya dikunjungi untuk honeymoon atau berbulan madu. Nah, sampai suatu waktu Shera ini suka sama seorang laki-laki di kampusnya bernama Alfa, tapi mereka akhirnya harus berpisah karena Alfa harus pergi ke Australia. Nah, ketika mereka bertemu lagi, Shera ini ngerasa kayak, wah mungkin ini kesempatan yang bagus untuk bisa kembali berteman dan juga menjalin rasa suka dengan Alfa gitu. Sampai suatu waktu ternyata Alfa meminta bantuan Shera untuk merancang bulan madu untuknya. Dan Shera langsung patah hati di situ. Tapi ternyata bulan madu Alfa itu bukan bulan madu yang biasa gitu. Karena Alfa minta bulan madunya ini diadain gladi resik atau gladi bersihnya gitu. Jadi Alfa tuh pengen bulan madunya ke beberapa tempat dan Alfa pengen mengunjungi tempat-tempat itu bareng sama Shera sebelum nanti bulan madu yang sebenarnya gitu. Dan Shera ya nurut-nurut aja, tapi ternyata ada sesuatu di balik itu yang sebenarnya kenapa sih Alfa tuh melakukan hal tersebut gitu. Ya lumayan sih buku ini menurutku menghibur dan memang nggak benar-benar wah banget waktu aku baca bukunya, tapi ya bagus banget untuk dipajang dan juga dibaca untuk menghibur di kala-kala lagi penat-penatnya. Pertanyaan yang kedua, aku sambil baca ke arah sana. Your favorite book by an Indian author? If you haven't read any, go to the next question. Karena aku belum pernah baca buku dari penulis India, jadi aku akan skip pertanyaan ini. Tapi aku akan kasih fun fact-nya, dan fun fact-nya adalah biryani. Ini adalah makanan India yang paling diminati dan populer di Indonesia. Apakah kamu pernah mencobanya? Aku belum pernah coba biryani, tapi aku pernah coba nasi kebuli. Gak tahu sih apakah mirip atau enggak, tapi seharusnya agak-agak mirip ya antara nasi biryani dan nasi kebuli. Pertanyaan yang ketiga adalah a book by Indian author that you want to read, atau buku dari penulis India yang ingin kamu baca. Dan aku ada fun fact lagi yaitu Namaste. Namaste dapat berarti hello dan selamat tinggal di India. Ini adalah waktunya kamu bilang namaste kepada buku-buku India yang ingin kamu baca. Buku yang aku ingin baca dari penulis India adalah When Bread Becomes Air karya Paul Kalanithi, dan buku ini merupakan sebuah autobiografi dari Paul Kalanithi sendiri. Paul Kalanithi adalah seorang dokter bedah saraf atau dokter neurosurgeon dari Amerika yang mengidap kanker paru-paru 4, dan buku ini menceritakan perjalanannya dari mulai dokter Paul Kalanithi ini ingin menjadi dokter sampai akhirnya menjadi dokter dan sampai akhirnya dia menjadi pasien. Dan banyak yang suka dengan buku ini. Ada 3 orang yang udah aku baca reviewnya. Ada Kak Gia, dan aku akan taruh link YouTube channel Kak Gia di description box. Dan juga ada Amalia Aswin yang juga ada YouTube channelnya. Aku akan taruh linknya di description box. Dan mereka suka banget sama buku ini, bahkan sampai nangis. Juga ada satu review dari Kak Mutia di Instagram. Dan dia ngasih review kalau misalkan buku ini tuh benar-benar sedih banget karena buku ini nggak selesai ditulis oleh Dr. Paul Kalanithi karena beliau
meninggal, dan epilognya itu ditulis oleh istrinya. Dan katanya buku ini tuh benar-benar menyedihkan karena menceritakan bagaimana perjuangan Paul Kalanithi untuk tetap membantu pasien di saat dia sendiri adalah seorang pasien kanker paru-paru gitu. Ya, jadi aku ingin baca buku ini, dan buku ini sudah diterjemahkan oleh Mizan. Aku sudah coba cari di iPusnas dan ternyata sudah ada di iPusnas juga, hanya saja aku kurang suka dengan layout yang ada di iPusnas, jadi aku nggak tahu akan baca di iPusnas atau aku akan beli bukunya. Dan selain itu juga aku agak bingung sih sebenarnya karena Paul Kalanithi ini adalah seorang dokter Amerika yang lahir di Amerika juga dan berkebangsaan Amerika gitu. Jadi aku nggak tahu sebutannya ini adalah penulis Amerika atau penulis India, tapi memang Paul Kalanithi berasal dari keluarga India, jadi kita anggap saja beliau adalah penulis India ya. Next, kita langsung ke pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat adalah an Asian or Indian book that made you feel so blue, atau buku India dan Asia yang bikin kamu sedih. Dan fun fact-nya adalah Jodhpur adalah kota birunya India. Kesempatan yang sangat sempurna untuk membaca buku yang sedih di Jodhpur, dan buku yang membuat aku sedih adalah, jujur aku bukan tipe orang yang gampang nangis kalau baca buku, tapi buku ini benar-benar membuat aku bercucuran air mata. Dan buku itu adalah Laut Bercerita karyanya Leila S. Chudori. Ini menceritakan kisah tentang penculikan yang terjadi pada masa Orba. Pada masa itu kita tahu bahwa untuk berpendapat itu sulit sekali, dan Laut Biru serta teman-temannya adalah orang yang senang sekali mengumpulkan buku-buku yang berisi mengenai kritik-kritik terhadap negara. Nah, sampai akhirnya Laut Biru dan teman-temannya mengalami sebuah penculikan dan mereka disiksa. Dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan ketika membaca buku ini. Ada beberapa adegan di dalam buku ini yang benar-benar ngeri, tapi kayak sedih banget gitu kalau membayangkan hal ini tuh terjadi pada masa itu. Dan ada satu scene yang membuat aku benar-benar nangis banget adalah ketika Laut itu tidak pulang ke keluarganya, karena Laut itu biasanya pulang setiap akhir pekan untuk makan bersama dengan adik dan orang tuanya. Tapi saat Laut diculik, orang tuanya dan adiknya benar-benar menunggu di tempat makan, menunggu kedatangan Laut yang gak datang-datang karena ya dia diculik dan gak ada kabar sama sekali. Buku ini bagus banget, kalian harus coba baca. Banyak orang yang suka juga dengan buku ini, dan aku yakin kalian pasti bakal nangis. Kalaupun kalian gak bercucuran air mata, kalian pasti bakal merasa sesek kalau misalkan baca buku ini. Pertanyaan yang kelima adalah an Asian or Indian book that cheer you up every time, atau buku Asia atau India yang membuat kamu bahagia setiap waktu. Dan fun fact-nya adalah Jaipur. Kebalikannya dari Jodhpur, Jaipur adalah kota pinknya India. Vibes-nya yang sangat menggembirakan pasti akan membuat kamu ingin membaca sesuatu yang sangat cerah dan bahagia. Dan untuk buku yang membuat aku bahagia, jujur aku bingung karena hampir semua buku yang aku baca yang membuat aku bahagia gitu. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, kayaknya aku akan pilih genre aja. Dan genre yang membuat aku bahagia setiap membaca adalah genre romance, khususnya romance komedi, karena yaitu adalah my comfort genre dan juga my favorite genre. Next, kita ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan yang ke-6 adalah pertanyaan yang menurut aku seru, yaitu an Asian or Indian book character that you'd want to be best friend with, atau karakter dari buku Asia atau India yang ingin kamu jadikan teman. Dan fakta atau fun fact-nya adalah dost. Dost berarti teman dalam Hindi. Apakah kamu tahu bahwa India dan Indonesia adalah tetangga maritim? Kita adalah teman secara diplomasi dan jarak. Sejujurnya yang pengen aku jadikan teman ini bukan berasal dari novel, tapi berasal dari komik Jepang, yaitu Ran, Sonoko, dan juga Kazuha dari komik Detektif Conan. Alasannya adalah karena mereka itu senang banget melakukan hal-hal yang girly atau girl stuff, tapi mereka itu sebenarnya kuat. Kayak Ran itu dia udah sabuk hitam di karatenya, Kazuha juga jago banget judo, dan Sonoko meskipun dia nggak bisa bela diri, tapi dia adalah teman yang sangat setia. Jadi aku pengen banget masuk ke geng mereka, ngobrolin segala hal tentang cewek, tapi mereka juga adalah cewek-cewek yang strong dan juga kuat. Pokoknya kayaknya seru banget deh kalau masuk ke geng mereka. Next, pertanyaan yang ke-7 adalah your favorite Asian or Indian author, dan fun fact-nya adalah Prem. Prem atau Prem, aku nggak tahu, kita sebut aja Prem. Prem berarti cinta dalam bahasa Hindi. Siapakah autor yang kamu cinta atau Prem? Karena aku belum baca novel dari India, jadi aku akan sebutkan penulis favorit aku dari Asia, dari Indonesia, dan juga dari luar Indonesia. Kalau dari Indonesia ada Terelie dan juga Almira. Pertama Terelie karena dia bener-bener nulis dari semua genre buku, dan yang paling aku suka dari buku karya Terelie adalah buku-buku yang
kayak slice of life gitu ya. Yang contohnya kayak Rembulan Tenggelam di Wajahmu, itu aku benar-benar suka banget. Ini adalah buku favorit aku dari Terelie, kayak mengajarkan banyak banget kepada kita tentang kehidupan. Ya itulah yang aku suka dari Terelie. Dan kalau dari Kak Alnira adalah penulis romance favorit aku, penulis Indonesia yang menulis romance yang gak akan pernah aku lewatkan bukunya, pasti akan aku beli karena romance-nya itu realistis banget. Dan kalau kalian baca romance yang ditulis oleh Kak Alnira, bener-bener gak ada drama yang aneh gitu. Jadi dramanya tuh kayak di kehidupan nyata, jadi kita tuh bisa belajar dari situ gitu, dari buku-bukunya Kak Alnira. Dan penulis Asia dari luar yang pengen aku rekomendasikan adalah Guman, yang merupakan seorang penulis roman asal Tiongkok. Dan kalau misalkan aku udah kasih tahu judulnya, pasti kalian langsung oh. Dan buku yang sudah ditulis oleh Guman, yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Haru adalah Boss and Me, yang sudah ada drama Cinanya juga. Terus Silent Separation juga udah ada drama Cinanya dengan judul lain, aku lupa judulnya apa. Dan yang pasti kalian tahu banget adalah Love O2O. Ini juga udah ada dramanya, udah ada filmnya. Dan aku suka banget sama semua buku yang ditulis oleh Guman, dan aku berharap penerbit Haru mau menerbitkan lagi karya-karya Guman. Ya, jadi ini adalah penulis Asia favorit aku. Pertanyaan selanjutnya ke-8 adalah a popular book that you don't like, atau buku populer yang kamu gak suka. Dan fun fact-nya adalah Bollywood. Meskipun Bollywood populer di Indonesia, tapi sebenarnya Bollywood itu hanya di bagian permukaan aja. Banyak hal yang lebih India dibandingkan Bollywood. Dan untuk jawaban dari nomor 8 ini adalah nggak ada, karena aku tipe orang yang baca buku karena memang aku pengen baca bukunya. Pertanyaan yang terakhir adalah Asian or Indian book that you recommend, atau buku Asia atau buku India yang kamu rekomendasikan. Dan fun fact-nya adalah Acha-Acha. Nih, kita udah sering banget nih dengar Acha-Acha ya. Acha adalah bahasa Hindi yang populer di Indonesia. Ini berarti good. What Acha book? Apa Acha book atau buku yang bagus yang kamu rekomendasikan untuk temanmu? Dan buku yang aku rekomendasikan adalah buku-buku karyanya Terelie dan juga karyanya Kak Alnira. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan buku-buku kayak slice of life, buku-buku yang memberikan pelajaran, kalian bisa coba baca bukunya Terelie. Dan kalau kalian pengen coba baca romance, kalian bisa coba baca karyanya Kak Alnira. Dan kalau misalkan kalian pengen baca buku misteri, jujur aku bukan orang yang into banget ke misteri, tapi ada satu buku misteri yang aku suka banget yang baru-baru ini aku baca, yaitu Second Sister karyanya Chan Ho-kei. Itu 5 bintang dari aku, dan semua orang yang baca buku itu juga kayaknya ngasih buku itu 5 bintang karena emang sebagus itu. Kalian bisa coba baca. Dan sebenarnya banyak banget buku bagus yang kalau misalkan direkomendasikan terlalu banyak. Dan sebenarnya aku juga udah buat beberapa book recommendation sebelumnya, kalian bisa tonton di sini atau aku akan taruh di description box. Dan itu dia pertanyaan terakhir untuk book tag kali ini. Untuk mengetag orang selanjutnya yang bikin video ini, dan aku tag 3 orang, yaitu Kak Scholastica Rosa dari channel Scholastica Rosa, Kak Yayang dari channel Yang Fitria Anggraini, dan Kak Feninda Octaviana. Dan semuanya adalah anggota BookTube ID juga. Jangan lupa untuk subscribe mereka juga, dan aku tag mereka untuk membuat In Love with India book tag ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka, dan jika kalian suka klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Mari kita berteman di Instagram dan juga Goodreads aku, yaitu @kedikbooks. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!